Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dengan NIM 2302010289. Saya dari manajemen H. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembalian keputusan manajemen syariah. Oke, kita langsung ke materinya aja ya. Pengembalian keputusan adalah proses memilih suatu alternatif yang terbaik dari beberapa opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen syariah, pengembalian keputusan tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Manajemen syariah memiliki tujuan untuk menciptakan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak, baik itu individu, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. Definisi pengembalian keputusan dalam manajemen syariah. Pengembalian keputusan dalam manajemen syariah adalah proses memilih alternatif terbaik berdasarkan Islam untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengambil peluang. Nah, prinsip ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, kepatuhan terhadap syariah. Yang kedua, maslahah atau kemaslahatan. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, transparansi. Untuk poin pertama, yaitu kepatuhan terhadap syariah. Memastikan keputusan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua, kemaslahatan atau maslahah. Mengutamakan manfaat bagi umat. Yang ketiga, keadilan. Menghindari unsur eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang terakhir, yang keempat, transparansi. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan jujur dan terbuka. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pengembalian keputusan syariah. Prinsip ini terbagi 6 poin. Yang pertama, berlandaskan tauhid. Yang kedua, berpegang pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengutamakan maslahah. Yang keempat, keadilan atau al-adil. Yang keempat, musyawarah atau syura. Yang terakhir, yang keenam, menghindari hal-hal haram. Jadi, ke dalam 6 poin tersebut, kita sebutin aja ya pengertiannya. Yang pertama, berlandaskan tauhid. Berlandaskan tauhid, setiap keputusan harus didasarkan pada keyakinan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik segala sesuatu. Keputusannya yang diambil harus bertujuan untuk mencari ridho Allah. Yang poin kedua, berpegang pada Al-Quran dan hadis. Keputusan harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Setiap langkah harus menghindari tindakan haram seperti riba, goror atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Yang ketiga, mengutamakan maslahah. Keputusan yang diambil harus membawa manfaat dan menghindari kerugian baik individu, organisasi, maupun masyarakat secara umum. Yang keempat, keadilan atau al-adil. Pengembalian harus bersifat adil dan tidak memihak. Dalam konteks bisnis syariah, keadilan juga harus berarti pembagian keuntungan, resiko, dan tanggung jawab secara profesional. Yang keempat, musyawarah atau syura. Islam sangat menganjurkan proses pengembalian keputusan dilakukan secara kolektif melalui musyawarah agar mencapai keputusan yang lebih bijaksana. Yang terakhir, menghindari hal-hal haram. Keputusan tidak boleh mengandung unsur riba, manipulasi, penipuan, goror, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Oke, kita lanjut ke proses pengembalian keputusan dalam manajemen syariah. Proses pengambilan keputusan dalam manajemen syariah mengikuti langkah-langkah yang sistematis. Nah, proses pengambilan keputusan dalam manajemen syariah terdapat 8 poin. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, pertimbangan alternatif. Yang keempat, musyawarah atau syura. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, pengembalian keputusan. Yang ketujuh, pelaksanaan keputusan. Yang kedelapan, evaluasi keputusan. Ya, di 8 poin tersebut kita akan paparkan materi ya, mungkin sedikit. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengenali masalah utama yang membutuhkan keputusan. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa masalah dianalisis berdasarkan sudut pandang syariah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memahami masalah secara mendalam. Informasi ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hukum syariah. Yang ketiga, pertimbangan alternatif.
Menyusun berbagai alternatif solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Alternatif yang tidak sesuai dengan syariat langsung dihapus dari pertimbangan. Yang keempat, musyawarah atau syura, melibatkan pihak-pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik. Dalam Islam, musyawarah adalah mekanisme penting untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Yang kelima, evaluasi alternatif, menganalisis kelebihan, kekurangan, dan dampak dari setiap alternatif solusi berdasarkan prinsip maslahah. Yang keenam, pengembalian keputusan, memilih alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat besar. Yang ketujuh, pelaksanaan keputusan, melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan rencana dan memastikan tidak melanggar syariah. Yang kedelapan, evaluasi keputusan. Setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan. Kita lanjut aja ke contoh pengembalian keputusan dalam manajemen syariah. Jadi studi kasus ya, investasi pada proyek bisnis. Sebuah perusahaan syariah ingin berinvestasi pada suatu proyek bisnis. Dalam pengembalian keputusan, mereka mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah proyek tersebut bebas dari riba, goror, dan maisir. Yang kedua, apakah proyek tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat atau maslahah. Yang ketiga, apakah resiko dan keuntungan proyek dibagi secara adil. Yang keempat, apakah proyek tersebut mendukung keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan. Melalui proses musyawarah, mereka memutuskan untuk berinvestasi pada proyek yang berfokus pada bisnis halal, seperti pengelolaan makanan halal, karena sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita lanjut saja ya ke tantangan dalam pengembalian keputusan syariah. Jadi, tantangan dalam pengembalian keputusan syariah terbagi 3 poin. Yang pertama, kurangnya pemahaman syariah. Jadi, tidak semua individu atau organisasi memahami prinsip-prinsip syariah dengan mendalam, sehingga pengembalian keputusan bisa melenceng. Yang kedua, tekanan eksternal. Kadang-kadang tuntutan pasar atau dari pihak eksternal dapat mempengaruhi keputusan sehingga sulit menjaga integritas syariah. Yang ketiga, minimnya data relevan. Kurangnya data atau informasi yang sesuai dengan perspektif syariah dapat menghambat proses pengembalian keputusan yang tepat. Terakhir, kita kasih kesimpulan mengenai materi dari pengambilan keputusan dalam manajemen syariah. Jadi, pengembalian keputusan dalam manajemen syariah adalah proses yang kompleks, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan prinsip Islam. Dengan berlandaskan pada tauhid, maslahah, keadilan, dan musyawarah, pengambilan keputusan dapat menciptakan keberkahan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, baik organisasi maupun masyarakat. Pengambilan dalam manajemen syariah bukan hanya tentang memilih yang terbaik, tetapi juga tentang memastikan bahwa pilihan tersebut tidak melanggar syariat dan memberikan manfaat yang luas. Semua ini dilakukan dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin materi saya cukup sekian ya. Mungkin untuk Bapak dapat dipahami dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.